PBNU dan PKB memanas. Pansus Haji yang dibentuk DPR dipersoalkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Benarkah ada motif pribadi di balik dibentuknya Pansus Haji atau justru ada upaya pengalihan isu di balik rencana PBNU membentuk Pansus untuk mengambil alih PKB? Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PKB sekaligus anggota Pansus Haji Lulu Nur Habidah dan analis politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam Mbak Lulu, Mas Umam. Ya, selamat malam. Oke, baik. Pemirsa, kami sampaikan juga, kami sebetulnya sudah mencoba untuk mengundang perwakilan pengurus PBNU, namun belum bisa bergabung dalam dialog ini. Kalau begitu, Mbak Lulu dan Mas Umam, kita lanjut saja. Mbak Lulu, Pansus Haji direspons PBNU dengan juga keinginan membentuk Pansus juga untuk merebut atau mengambil alih PKB. Apa relevansinya Pansus Haji dengan PBNU? Ya, kalau itu yang bisa menjawab PBNU ya. Kalau saya membayangkan, andaikan, mohon maaf nih, Ketua Umum PBNU itu Almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya mungkin malah beliau yang akan berdiri di belakang kami-kami yang sedang bekerja untuk Pansus Haji ini gitu. Karena ini berkaitan dengan umat dan yang kami tahu ketika Ketua Umum PBNU mengatakan ingin terus meneruskan legasi Kiai Haji Abdurrahman Wahid selama kepemimpinan beliau, maka ini kan sebenarnya bertolak belakang ya dengan spirit kejuangan Gus Dur yang selalu berpihak kepada mereka yang dilemahkan, mereka yang dizalimin, mereka yang tidak menerima keadilan, siapapun itu gitu. Nah, dalam hal ini maka sebenarnya ini menjadi pertanyaan juga bagi kami. Ini bukan pertanyaan PKB sebenarnya, pertanyaan kami yang ada di Pansus. Kami ini kan sering ngumpul ya kan. Kok bisa kemudian ini ditarik-tarik menjadi semata-mata urusan pribadi antara katakanlah Gus Muhaimin atau PKB dengan PBNU. Lalu urusannya apa? Pansus itu kan keputusan politik di DPR. Ya, ini lembaga demokrasi yang jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan bila mana ditengarai ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kalau kemudian ada tindakan pemerintah yang saya bilang sebenarnya sebelumnya waktu tim Was Haji, kok ini ada kesembronoan nih yang sengaja dilakukan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah pemerintah, maka hati-hati gitu. Karena apa? Karena ada undang-undang yang dilanggar. Dan kemudian juga akan ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan di follow up sebagai bagian dari check and balances DPR yang ini sangat mendesak nih kayak gitu. Karena apa? Ini kan bukan hanya soal kuota haji semata gitu. Apalagi kalau kemudian seperti yang juga udah rame disampaikan, ada hal-hal lain yang memang harus didalamin lebih lanjut karena berkaitan dengan ada penggunaan APBN dan lain-lain yang kemudian tidak digunakan secara semestinya. Nah, belum lagi kemudian ya ada pihak-pihak yang kemudian ya tentu harus mengeluarkan biaya ekstra lah untuk bisa menikmatin pengalihan kuota ke Haji Plus ini. Nah, namun tentu saja kami tidak akan bicara tentang detail karena ini akan menjadi materi Pansus, bukan materi yang ada di luar Pansus. Nah, kalau kemudian PBNU menarik ini menjadi semata-mata persoalan yang sangat mempribadi, ya salah sasaran. Yang kedua, terlalu menyederhanakan masalah. Yang ketiga, justru melakukan delegitimasi terhadap kerja-kerja konstitusional DPR, dan itu artinya ini sangat serius gitu. Nah, menurut saya mumpung belum jauh kemana-mana, ya PBNU harus kembali kepada khitoh sebagai pembela kepentingan umat. Jadi manakala ada kepentingan keumatan yang itu nyata-nyata dilanggar, yang terdepan, karena itulah yang kami pahami tentang NU. Saya ini tentu adalah warga NU, Nahdliyin, perih hati saya sebenarnya dengan situasi yang seperti ini gitu. Makanya ayo tolong ini kita kesampingkan hal-hal yang seolah-olah dianggap melakukan serangan-serangan pribadi, apalagi serangan ke NU ya. Karena ini nggak ada kaitannya gitu. Jadi siapapun Menteri Agamanya, kebetulan aja beliau adiknya pimpinan NU gitu. Jadi kalau kebetulan Menteri Agamanya Mas Umam atau Menteri Agamanya itu siapapun lah namanya atau latar belakangnya mungkin background organisasi lain ataupun yang nggak punya, ya sama aja. Selama melanggar undang-undang menurut pandangan DPR, maka Pansus itu akan dilakukan.
Oke, baik. Mas Umam, kalau Anda baca, ini sebetulnya persoalan ada politisasi dalam pansus haji atau ini persoalan pribadi yang belum selesai antara Gus Yahya dengan Gus Imin, atau sebetulnya apa sih akar masalahnya menurut Anda? Ya, Mbak Zilvia, memang konteks persoalan ini agak kompleks ya. Kalau misal ditanya soal faktor, memang dua faktor itu cukup berkelindan. Di satu sisi, diakui atau tidak, memang ada pola komunikasi yang kurang produktif antara Gus Yahya dan juga Cak Imin sendiri, yang sifatnya sebenarnya barangkali adalah letupan-letupan pribadi yang kemudian karena keduanya saat ini memimpin dua lembaga besar dalam konteks Jam'iyah PBNU dan juga PKB, sehingga kemudian seolah terinstitusionalisasi. Tetapi di saat yang sama terkait dengan kebijakan haji, diakui atau tidak, memang ada hal-hal yang kemudian perlu diperdalam, terutama terkait dengan kebijakan pengalokasian kuota haji yang kemarin mendapatkan tambahan 20.000, tapi kemudian dalam keputusan untuk mengalokasikannya muncul multi interpretasi dalam konteks kebijakan 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk kuota haji plus, yang kalau misal kemudian nanti di pansus mencoba memperdalam itu dan membuka kemungkinan untuk masuk dalam ranah penegakan hukum, terutama kalau misal kemudian ditemukan bukti permulaan atau bahkan dua alat bukti terkait dengan potensi atau dugaan adanya kickback atau dugaan adanya gratifikasi, yang tentu itu kemudian memberikan legitimasi tentang pentingnya haji dalam konteks pansus haji di situ. Nah, ini yang kemudian berkelindan satu sama lain, yang di satu sisi dalam konteks problem di dalam pengelolaan haji tentu dibutuhkan sebuah proses penajaman pemahaman lebih detail, tetapi di saat yang sama pola komunikasi dan juga sifatnya yang sifatnya konfrontatif, diakui atau tidak, sebelum pemilu, masuk muktamar di PBNU kemarin, kemudian menjelang pemilu 2024, polanya terus mengalami ups and down. Nah, ini yang kemudian kalau misal kita cermati, bisa saja ini menjadi sebuah momentum politik, menjadi sebuah momentum untuk melakukan serangan satu sama lain, terutama sebelum memasuki babak baru di pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Karena tadi sore sempat kita diskusikan sama Mbak Lulu, diakui atau tidak, salah satu pos kementerian yang selama ini dipegang oleh PKB, yaitu Kementerian Desa, tampaknya di pemerintahan baru tidak akan dipegang lagi oleh PKB. Dan PKB sebagai pendatang baru di Koalisi Indonesia Maju, salah satu yang cukup potensial adalah menyasar Kementerian Agama. Karena kalau misal Kementerian Agama dipegang, memang kemudian memiliki akar dan basis yang cukup kuat bagi PKB untuk semakin memperkuat basis pemilih loyalnya. Nah, ini ke depan, kalau misal kemudian pola komunikasi antara PKB dan PBNU kemudian tidak termanage dengan baik, ini proses konflik bisa berjalan lebih panjang. Di satu sisi PBNU mengancam untuk membentuk semacam lembaga pansus, meskipun per hari ini sebenarnya tidak ada terminologi pansus dalam aturan di PBNU. Oke, disimpan dulu Mas Umam, itu yang akan kita perbincangkan setelah jeda ya, soal panasnya sudah sejak Pilpres atau bahkan mungkin lebih lama, tapi sekarang sepertinya akan segera mencapai puncak ketika PBNU ternyata merespons pansus haji dengan katanya ingin bentuk pansus juga untuk mengambil alih PKB. Nanti kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima, dan bahwa mereka akan buatkan SK sendiri untuk pengurus PNU Jawa Timur. Ini kan masalah.
Ini organisasi yang terpisah gitu ya. Jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan ketua PWNU Jawa Timur. Ya, itu mekanisme kami sendiri internal NU gitu kan. Kan tidak bisa lalu PBNU menyala-nyalakan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri kan tidak bisa gitu. Nah ini tentu masalah. Oke, baik. Mbak Lulu, kita lanjutkan kembali. Jadi sepertinya terjadi saling entah ini guyon atau sindir begitu ya, tapi ternyata buntutnya ini panjang sampai-sampai dari PBNU ingin merespon membuat pansus. Ada 2 utusan katanya yang sudah ditunjuk, ada Kiai Anwar Iskandar dan juga Amin Said Husni. Bagaimana PKB merespons utusan PBNU 2 orang ini dan rencana PBNU untuk mengambil alih PKB? Wah, saya nggak tahu ya, dan kita nggak punya respon apa-apa kecuali kita dengan segala hormat memang mengingatkan PBNU karena apa? Segenap tindakan, sikap, perkataan dan perbuatan itu sekarang bisa terpantau oleh publik secara luas. Jadi tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi. Nah, publik hari ini justru memberikan respon yang sangat negatif dengan mohon maaf tindakan dan juga statement dari PBNU. Kalau misalnya kita mau perhatikan bagaimana media sosial hari ini bukan hanya mengetawakan tetapi juga tidak mengerti dengan logika dan nalar yang disampaikan ya oleh PBNU karena di tracking ini Mbak sekarang. Sekian tahun terakhir PBNU nyaris tidak pernah berhenti mengeluarkan berbagai statement yang kira-kira kesimpulannya mengatakan PKB bukan bagian dari NU secara kelembagaan, bahwa PKB tidak boleh mengklaim sebagai partainya NU, bahwa PKB bukan representasi NU, dan kemudian PBNU bahkan memberikan ruang yang sama dan setara kepada partai-partai lain, meskipun dalam 3 tahun terakhir itu sama sekali justru kita lihat PKB yang dipinggirkan dan dipojokin gitu. Tetapi it's okay gitu. Nah, kalau kemudian PBNU tiba-tiba masuk ke dalam gelanggang politik praktis, nah ini kan apakah tindakan itu bahkan tidak lebih sadis ketimbang politisi jalanan gitu loh. Nah ini kan persoalan keumatan ini kan sebenarnya benar-benar gawat ya, yang itu juga dihadapin oleh warga NU. Nah tapi kan sayang kemudian ternyata tidak menjadi prioritas bagi PBNU. Nah sementara publik masih lihat loh, PBNU ini baru aja terkait dengan isu pertambangan, apakah ini bahkan menjadi pengalihan nih PBNU dari soal IUP yang itu mendapatkan resistensi dari publik, kemudian quote and quote bikin pansusnya PKB gitu. Tetapi kan ini tidak berhasil. Karena apa ya? Karena namanya media sosial, publik selalu akan memiliki catatan-catatan perjalanan kita gitu ya, karena kayak malaikat aja pencatat gitu. Dan menurut saya sih kita tidak risau, cuman sayang karena kita menghormati institusi ini gitu. Jadi marwah dan kehormatan NU harus dijaga, dan simbol itu kan ada di PBNU karena pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai oknum per oknum, orang per orang yang sebenarnya justru memang punya hasrat kuasa yang berlebih lalu kemudian menggunakan institusi NU dan PBNU ini untuk kemudian melakukan manuver-manuver politik. Dan itu yang kemudian saya sangat sedih, dan saya yakin misalnya Gus Dur, karena ini kan selalu Gus Dur nih yang selalu dipakai selama sekian tahun era Gus Yahya di PBNU yang ingin menghidupkan kembali ajaran beliau. Apa iya misalnya kayak Gus Dur kemudian akan berada di belakang barisan beliau-beliau ini kalau misalnya kami ini sedang mengawal isu umat gitu loh. Ini persoalan keadilan loh Mbak. Ini bukan persoalan pribadi kami dengan Gus Yakut. Ya udahlah, kita udah tahu watak masing-masing itu kan udah biasa. Kita ini hanya memberikan respon ketika kemudian kita ini diusik. Itu pun kalau udah keterlaluan. Jadi kalau belum keterlaluan ya enggak. Tetapi kalau udah keterlaluan ya perlulah sekali-sekali kemudian kita lempar balik nanti khawatir kita apa yang dianggap itu ya ketidakbenaran. Kalau tidak kemudian itu diluruskan. Mbak Lulu, kenapa tidak coba untuk tabayun saja? Kalau misalnya sudah ada 2 utusan dari PBNU, kirimkan juga misalnya utusan dari PKB untuk tabayun begitu loh Mbak. Lah utusan PBNU ini mau kemana kan saya tidak tahu. Mereka juga sedang apa juga tidak tahu, tidak juga saya terinfo. Saya tidak tahu ya, juga tidak terinfo apakah mereka ingin ketemu dengan kami ya kita berbeda dulu gitu. Jadi ya kalau ada yang datang mengetuk pintu ya tentu kita akan bukakan. Kalau ada yang ingin berjumpa tentu kemudian akan kita sambut. Tetapi tentu kita memposisikan diri
justru kita ini yang ngukur diri kita loh. Kita ini kan selama ini nggak boleh ngaku-ngaku NU, ya udah kita dipojokkan aja. Tapi itulah cara kita untuk membangun dan membesarkan partai ini. Dan alhamdulillah kita mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia. Ya. Oke, kalau begitu. Mas Umam, soal bagaimana upaya dari PBNU sekarang untuk mencoba mengambil alih PKB ya dengan mengutus ada 2 utusan tadi. Ada tidak sih sebetulnya pintu masuk PBNU untuk mengambil alih PKB kalau ditilik dari sisi aturan? PKB kita tahu ini kan selama ini jalan dengan undang-undang partai politik, namanya juga partai politik ya. Sementara PBNU kan dengan undang-undang ormas. Jadi bagaimana Mas Umam, ada tidak cara pintu masuknya ini? Mbak Zilvia, kalau misal terkait dengan mekanisme dan prosedur, memang tidak mudah dan bisa dikatakan celahnya sangat tipis, sangat sempit itu. Tetapi kemudian ini menjadi pertarungan politik. Meskipun di saat yang sama ini juga justru agak kontraproduktif ya, karena secara tidak langsung juga justru menurunkan marwah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memang seharusnya berdiri pada ranah politik kebangsaan, tetapi dalam konteks ini masuk dalam ranah politik praktis. Dan di saat yang sama, kalau misal kemudian hal itu dilakukan, kalau misal sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan tampaknya mencoba untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen di sekitar PKB yang berpotensi menjadi mesin yang kemudian bisa melakukan koreksi terhadap kepemimpinan Caimin misalnya di PKB. Dan mungkin hal itu yang kemudian akan dilakukan. Misalnya beredar foto di sejumlah grup misalnya ada undangan dari Pak Amin Said Husni, salah satu nama yang ditunjuk oleh Ketum PBNU untuk melakukan pendalaman terkait dengan PKB, misalnya mengundang mantan Sekjen PKB, Pak Lukman Edi misalnya, yang tampaknya juga memiliki komunikasi yang sempat membuka pertanyaan sejumlah pihak antara Lukman Edi dengan Caimin. Nah, kalau misal kemudian ini terus dilakukan, maka proses celahnya adalah penggalangan pada level kekuatan politik yang mana kemudian nanti di level DPW, kemudian DPC, itulah yang kemudian nanti berpotensi kalau misal kemudian itu dilakukan, maka kemudian akan berpotensi dibentuk semacam muktamar luar biasa. Nah, kalau misal sampai itu kejadian, tentu ini berpotensi mengancam bagi hadirnya dualisme dalam konteks PKB. Meskipun di saat yang sama, kepemimpinan Caimin itu terbukti mampu mengkonsolidasikan kekuatan PKB secara masif. Bahkan di pemilu di 2024 yang lalu, PKB yang selama ini mendapatkan stereotip sebagai partai lokal karena basis pemilih loyalnya lebih banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, di 2024 yang lalu duduk di posisi 5 besar dan menjadi partai di level nasional dengan kekuatan yang lebih merata. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan terus terjadi. Nah, problemnya kalau kekuatan politik itu berbenturan, sementara ada fase transisi pemerintahan, tampaknya PKB menyasar ada pos jabatan kekuatan di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama adalah kementerian dengan nomenklatur yang cukup kompleks. Ada dari pusat, level provinsi, kemudian sampai level kabupaten dan kota. Dan biasanya di Kementerian Agama itu pengurus di PWNU, di PCNU itu memiliki irisan. Yang aktif di Kemenak biasanya juga aktif, kalau warga Nahdien aktif juga di PWNU, aktif juga di PCNU. Nah, kalau misal kemudian nanti akhirnya kemudian betul-betul PKB pegang kendali atas kepemimpinan di Kementerian Agama, maka hal itu bisa menjadi serangan balik. Justru PKB dengan dalam konteks ini adalah sel-sel jaringan politik Caimin atau Gus Imin berpotensi justru mengkonsolidasikan kekuatan di level PWNU dan PCNU untuk melakukan koreksi balik terhadap kepemimpinan Gus Yahya di PWNU. Nah, ini potensi-potensi konflik, tetapi secara umum ini menjadi tidak produktif terhadap kerja-kerja jamiah, termasuk juga untuk kerja-kerja jamaah. Nah, oleh karena itu sekali lagi seperti yang tadi disampaikan Mbak Zilvia, alangkah lebih baik kalau kemudian proses tabayun dilakukan, proses klarifikasi dilakukan, sehingga kemudian tidak terjadi letupan-letupan yang membuka aurat baik dalam konteks kelembagaan di PKB dan juga PBNU dan juga keluarga besar Nahdlatul Ulama ke depan. Baik, terima kasih atas analisanya dan waktunya Mas Umam dan juga Mbak Lulu. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.